Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 10 di semester genap, yakni teks debat. Fokus materi kali ini adalah unsur-unsur teks debat. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, kita masuk pada pembahasan unsur-unsur teks debat. Apa saja unsur-unsur teks debat? Ada yang tahu? Ya, baik, mari kita simak sama-sama. Unsur-unsur teks debat ada dua. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu unsur bukan manusia. Yang pertama, mosi atau topik, kedua definisi, ketiga argumentasi, dan yang terakhir yaitu sanggahan. Ini unsur yang pertama yaitu bukan manusia. Di antaranya ada mosi atau topik, definisi, argumentasi, dan sanggahan. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur manusia. Pertama ada moderator, juri, tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, notulis, dan pencatat waktu. Jadi dari masing-masing unsur ini ada rinciannya masing-masing. Untuk bukan manusia ada 4, yang manusia ada 7. Bagaimana penjelasannya masing-masing? Yuk kita simak. Baik, kita masuk pada unsur bukan manusia. Yang pertama yaitu mosi atau topik. Hal yang dibahas atau dipermasalahkan. Jenis mosi beragam, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, politik, keagamaan, kehidupan sosial bermasyarakat, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Jadi mosi atau topik ini menjadi hal yang dibahas atau dipermasalahkan. Ya, jadi mosi ini wajib ada ketika debat. Nah, misalnya di sini ada contoh penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Berarti ini mosi atau topik ini, nah ini yang akan dibahas atau dipermasalahkan dalam debat. Nah, apakah nanti pendapat-pendapat yang ada itu bisa menemukan sebuah pandangan. Nah, apakah benar penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang? Itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu definisi. Mosi harus didefinisikan oleh tim afirmatif dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan lugas serta membatasi lingkup pembicaraan. Ya, jadi definisi di sini dimaksudkan yaitu gambaran awal atau pandangan awal yang disampaikan oleh tim afirmatif. Nah, ini tugasnya tim afirmatif. Apa itu tim afirmatif? Nanti akan saya jelaskan pada unsur yang selanjutnya. Nah, intinya di sini tim afirmatif yaitu mengawali debat ketika berlangsung. Nanti disampaikan definisi ini. Biar apa? Biar ada gambaran yang jelas dan digunakan untuk membatasi lingkup pembicaraan, biar tidak kemana-mana. Kemudian unsur bukan manusia yang ketiga yaitu argumentasi. Proses menjelaskan mengapa sudut pandang tim harus diterima. Hal yang harus Anda ingat adalah bahwa argumentasi bukanlah opini. Yang pertama yang harus dipahami yaitu proses menjelaskan mengapa sudut pandang tim harus diterima. Nah, di sini namanya argumentasi. Mengapa sudut pandang yang disampaikan itu harus diterima? Alasannya apa? Nah, berarti di situ ada alasan-alasan atau bukti-bukti yang harus disampaikan, yakni berupa argumentasi. Kedua, yang harus dipahami yaitu argumentasi bukanlah opini atau pendapat. Ya, jadi argumentasi ini lebih kepada pendukung. Hal yang mendukung atau hal yang harus disampaikan setelah opini atau pendapat. Di situ bedanya. Kemudian oleh karena itu argumentasi harus didukung oleh
bukti-bukti. Bukti-bukti ini apa saja? Fakta, data, statistik, kutipan pakar, dan pandangan masyarakat yang relevan. Jadi ketika ada opini atau pendapat yang disampaikan harus ada bukti-buktinya. Nah, bukti-buktinya bisa satu di antara yang sudah dirinci ini. Agar apa? Agar argumentasi, agar pandangan yang disampaikan atau opini yang disampaikan itu bisa diterima. Kemudian sanggahan. Respon terhadap argumen tim lawan yang terelaborasi secara jelas. Tujuannya untuk membuktikan bahwa argumen lawan tidak sepenting yang dikemukakan. Ya, jadi di sini ketika ada pandangan yang disampaikan ternyata ada yang tidak sesuai, mungkin bukti-buktinya atau pendapatnya ternyata tidak benar, hanya mengada-ada, tidak sesuai kenyataan. Nah, di sini adalah proses sanggahan. Nah, di sini ada respon yang melawan tim. Nah, respon berupa argumen yang disampaikan tim lawan, yang disampaikan secara jelas. Nah, ini namanya sanggahan. Ketika ada yang tidak beres, ketika ada yang tidak sesuai, maka ada argumentasi yang disampaikan atau respon. Nah, ini namanya sanggahan. Kemudian alasan sanggahan, nah di sini yang lebih tepatnya, alasan sanggahan, ya kenapa ada sanggahan? Nah, alasannya tidak didasarkan pada fakta yang tepat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika pendapat itu disertai argumen, ternyata argumennya tidak sesuai atau tidak didasarkan pada fakta yang tepat, maka harus ada sanggahan. Nah, ini namanya mengapa sanggahan itu muncul. Kemudian tidak relevan dengan pembuktian mosi. Nah, ini juga timbulnya sanggahan. Kemudian dan benar, ya, argumen itu benar, tetapi tidak penting atau memiliki dampak yang tidak dapat diterima. Ya, jadi argumentasi yang disampaikan itu benar, ya, tetapi tidak penting atau memiliki dampak yang tidak dapat diterima. Jadi timbullah sanggahan. Nah, karena melihat ada pandangan yang lain bahwasanya selain itu benar juga ternyata tidak penting atau memiliki dampak yang tidak dapat diterima. Itu sanggahan. Baik, sampai sini jelas ya. Baik, kemudian saya lanjutkan. Nah, kita masuk pada unsur manusia. Yang pertama yaitu moderator. Moderator adalah pemimpin berlangsungnya kegiatan debat. Nah, sebagai pemimpin atau moderator harus, ada 8 ya. 1. Memandu dan menengahi pembicaraan. Itu tugasnya moderator. Kemudian memiliki kecakapan dalam penguasaan mosi. Jadi harus cakap, harus paham mosi yang diperdebatkan. Kemudian menunjukkan sikap netral, nah, tidak memihak. Kemudian tegas dalam menegakkan ketertiban. Nah, ketika gaduh atau ada tim yang tidak bisa diamankan ketika menyampaikan argumentasi, maka moderator di sini harus bersikap tegas. Kemudian bersikap sopan santun, ya, sikap dan bahasanya. Kemudian disiplin dalam menggunakan waktu, karena waktu yang terbatas atau waktu yang ada itu harus digunakan semaksimal mungkin. Jadi di sini peran moderator yaitu mendisiplinkan waktu. Kemudian bersikap persuasif, nah ini mengajak lebih kepada menciptakan suasana yang nyaman. Nah, ini lanjutannya, menciptakan suasana yang segar dan rileks. Nah, itu juga tugas dari moderator. Jadi di sini moderator yaitu memimpin jalannya kegiatan debat. Ada masalah apapun di dalam debat itu yang bertanggung jawab penuh yaitu moderator. Ya, kemudian juri. Nah, juri adalah penilai kegiatan debat. Ya, pasti kalian sudah paham ya. Juri itu pasti tugasnya menilai. Nah, sebagai juri harus 1. Memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi kemampuannya seperti apa, sejauh mana pengetahuannya, seberapa bukti, seberapa benar bukti yang disampaikan, seberapa kuat bukti yang disampaikan itu harus dinilai sesuai. Kemudian tidak memihak pada satu tim dalam hal penilaian, ya harus rata, sama, adil. Kemudian yang ketiga membuat catatan atas argumen yang disampaikan. Nah, mungkin ada argumen-argumen yang kiranya disampaikan itu kurang benar atau mungkin perlu
penjelasan lebih detail, lebih lengkap. Nah, di sini tugasnya juri yaitu membuat catatan atas argumen yang disampaikan. Kemudian memberikan ulasan terhadap penampilan tim. Nah, apakah penampilannya bagus atau ada yang kurang, atau ketika menyusun argumen atau ketika menyampaikan argumen itu ada yang harus disampaikan kiat-kiatnya, tips-tips cara menyampaikan argumentasi yang benar itu bagaimana. Nah, di sini tugasnya juri bisa memberikan ulasan terhadap penampilan tim. Kemudian memberikan arahan atau solusi pada tim debat untuk bisa tampil lebih baik. Nah, ini saran ya, saran ke depan bisa agar bisa tampil lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir mengumumkan pemenang dalam debat. Itu tugasnya juri. Kemudian unsur manusia masih yang ketiga itu tim afirmatif. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya, yang menyampaikan definisi. Nah, di sini makna lain dari tim afirmatif yaitu pendukung. Nah, tim yang setuju dengan mosi atau pro. Nah, di sini maknanya ada beberapa ya. Jadi tim afirmatif itu bisa dikatakan tim pendukung, bisa juga dikatakan atau diartikan tim yang setuju dengan mosi, atau juga bisa dikatakan tim pro. Biasanya yang mudah itu tim pro. Sebagai tim pro atau tim afirmatif harus satu, mendefinisikan topik yang diajukan dengan alasan dan landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan. Jadi di sini tugas pertama atau tim yang menyampaikan pertama kali dalam debat yaitu tim afirmatif, tim yang mendukung mosi. Nah, di sini harus disampaikan definisinya untuk memberikan gambaran yang jelas, kemudian membatasi ruang lingkup pembahasan dan masih bisa diperdebatkan. Nah, ini tugas utama tim pro. Kemudian memberikan penjelasan yang jelas tentang cakupan hal yang diperdebatkan untuk memberikan batasan dalam perdebatan. Nah, ini yang dimaksudkan tadi ya, di dalam unsur bukan manusia ada definisi. Nah, ini tugasnya dari tim afirmatif, menjelaskan cakupan hal yang diperdebatkan untuk membatasi dalam perdebatan. Kemudian yang ketiga memberikan argumen-argumen yang jelas dan mendukung. Jadi selain pendapat atau definisi yang disampaikan harus ada argumen-argumen untuk mendukung pendapat atau definisi tersebut. Kemudian tim oposisi. Apa itu tim oposisi? Nah, di sini juga ada beberapa istilah yang lain. Tim oposisi bisa dikatakan tim menyangkal, kemudian tim yang tidak setuju dengan mosi atau tim kontra, lawan dari tim pro. Sebagai tim kontra harus satu menolak dan menyanggah argumen dan permasalahan dari tim lawan. Nah, ini tugasnya tim oposisi karena tugas utamanya itu menyangkal atau menolak dan dilanjutkan dengan menyanggah, memberikan sanggahan atas argumen yang disampaikan tim afirmatif. Kemudian membangun kasus yang melawan argumentasi tim lawan. Nah, di sini ketika sanggahan sudah disampaikan, dilanjutkan dengan kasus yang baru, bisa kasus yang baru atau melanjutkan kasus yang disampaikan tim pro. Namun sifatnya di sini tidak setuju. Kemudian mengajukan definisi atau argumen baru ketika argumen tim lawan dirasa tidak sah atau tidak benar. Di sini ketika tim afirmatif itu menyampaikan argumentasi yang tidak benar, tim oposisi berhak mengajukan definisi atau argumen yang baru. Nah, agar bisa diperdebatkan. Seperti itu. Unsur manusia masih yang kelima itu tim netral. Tim yang tidak memihak satu tim. Nah, di sini tidak memihak tim afirmatif, tidak juga memihak pada tim oposisi. Jadi tim ini netral. Sebagai tim netral harus menyampaikan jalan tengah atau solusi atas permasalahan yang disampaikan dengan bahasa yang sopan dan berdasarkan bukti yang benar. Nah, di sini memberikan pencerahan. Nah, tim netral itu memberikan pencerahan yang didasarkan pada bukti yang benar. Itu tim netral. Kemudian notulis, pencatat jalannya debat. Sebagai notulis harus mencatat jalannya debat, mencatat semua tanggapan dan jawaban dari semua tim, kemudian menyampaikan hasil dari pelaksanaan debat. Nah, di sini ketika debat itu berlangsung, ada catatan-catatan secara lengkap yang ditulis oleh notulis. Mulai dari proses debat, kemudian mulai awal hingga akhir debat, itu notulis mencatat. Kemudian yang terakhir itu pencatat waktu.
Ini nanti bekerjasama dengan moderator ya, agar waktu yang ada bisa semaksimal mungkin bisa digunakan. Nah, pengatur waktu debat. Sebagai pencatat waktu harus satu mengamati waktu yang diberikan untuk masing-masing pembicara. Nah, di sini pencatat waktu harus cermat ya, memerhatikan waktu yang ada dan juga pembicara yang sedang menyampaikan argumennya. Seberapa banyak waktu yang diperlukan ini harus dengan cermat mengatur waktu untuk mengatur. Kemudian memberikan isyarat tanda terkait waktu bicara. Ketika bicara antar pembicara itu dimulai, nah di sini memberikan isyarat seperti apa? Apakah dengan mengetuk meja satu kali untuk mulai, kemudian dua kali menjelang berakhir, dan ketuk tiga kali ketika waktu sudah habis. Nah, ini memberikan isyarat tanda terkait waktu bicara. Kemudian yang terakhir itu mencatat dan mengumumkan waktu yang dihabiskan pembicara kepada pemirsa. Di sini tugasnya selain mengamati, kemudian memberikan isyarat, juga mencatat dan mengumumkan waktu yang dihabiskan pembicara. Nah, ini tugas dari pencatat waktu atau timekeeper bahasanya. Ya, itu tadi pembahasan dari unsur-unsur teks debat. Ya, baik, kita ulas sekilas saja unsur-unsur yang ada dalam teks debat. Yang pertama yaitu tadi sudah disampaikan unsur yang bukan manusia, ada mosi atau topik, hal yang dibahas. Kemudian definisi, ini untuk apa? Membatasi untuk perdebatan. Kemudian argumentasi, hal yang harus disampaikan agar pendapat bisa diterima. Kemudian sanggahan, respon atas tim lawan. Nah, kemudian unsur manusia, ada moderator yang memimpin jalannya debat, juri yang menilai, tim afirmatif, tim yang mendukung atau yang pro, tim oposisi tim penyangkal atau tidak setuju atau kontra, tim netral yang tidak memihak, notulis yaitu yang menulis, catatan-catatan, kemudian terakhir yaitu pencatat waktu yang mengamati dan memutuskan waktu untuk tim atau setiap pembicara. Baik, penjelasan tentang unsur-unsur teks debat sudah saya sampaikan, sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.